Hai guys, pakai gitu nggak? Lebih bagus kan daripada tadi. Oke. Ya kan? Ya. Emang kamu keren banget ya. Aduh. Kameramen. Hey guys, ketemu sama saya Peter Zambia atau Mas Coklat, orang Zambia di Zambia. Hari ini I have special people around me. I don't know what to say. You guys, welcome to Zambia. Thank you. Welcome to Happy Zambia. to be here. Ya, guys, ini orang Indonesia yang sekarang tinggal di Lusaka, Zambia. Are you excited to be in Zambia, guys? Sepertinya mereka nggak excited. Ayo, pergi ke Indonesia, guys. Oke, nah, on the No, I'm serious excited. note- I'm excited. Okay. I'm excited. Tolong Very guys, excited. perkenalkan diri. Kita mulai dari Oke. Nama saya Agus. Saya dari Indonesia. Indonesia mana? Oh, Indonesia mana? Asli nih. Asli ini Wong Jember. 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 Oke. Asli Jember. Cuma ya terlalu sulit untuk diidentifikasikan lah. Saking sering pindah-pindah. Saking sering pindah-pindah. Oke. Oke. Cukup untuk itu. Next. Aku Rina, orang Bintaro. Bintaro. Representing. Hai guys. Tetap. Halo, nama saya Karen. Saya asli Palembang. Tapi keluarga saya sudah pindah ke Jakarta sejak saya dari umur 11 tahun. So basically saya tumbuh besarnya di Jakarta. Orang Jakarta. Orang Jakarta. Oke. Bekasi. Sombong kamu. Dan Jakarta. kebanyakan Tetangga Jakarta Timur. yang tinggal di Bekasi, Bogor suka bilang aku orang Jakarta. Memang kenapa ya? Bogor sih enggak, Bogor sih bilang orang Bogor. Oh, ya? Bekasi itu yang suka bilang orang Jakarta. Dan Tangerang. Dan enggak, Tangerang mah Tangerang. Bintaro paling bilangnya orang Bintaro, orang BSD gitu. Oh gitu. Oke. Bekasi doang yang kayak gitu. Sama lah. Bintaro kan Pondok Indah wannabe. Cuma terlalu gengsi aja untuk bilang. Pasti orang yang menonton sekarang udah penasaran. Ngapain kalian di sini? Di Ngapain Zambia? ya? Ngapain? Kenapa Ngapain Zambia? aja lah. Aku waktu di Indonesia banyak orang tanya saya, kenapa Indonesia? Ya, jadi kalian kenapa Zambia? Kenapa? Kenapa? Iya. Kenapa lu? Kenapa lu, Mas? Aku duluan. Kenapa, Mas? Aku duluan. Kan udah ditentukan tadi urutannya. Jawaban yang paling bijaksana aja lah ya. Yang menjemput takdir aja gitu. Serem banget sih. artinya kan gini, kita juga nggak bisa milih kan, kita dilahirin nama siapa gitu kan, dipilih bapak siapa gitu kan, Iya, di mana kita hidup kita nggak bisa milih. Jadi pada waktu ada pilihan Zambia sebenarnya kita juga nggak bisa milih, udah jalan aja. Jalan aja ya. Sama aja Zambia mau Jepang mau Malaysia mau di mana, ketika kita udah waktu muda jalan ya udah jalan aja gitu. Jadi ini dari kantor. Ya Ini sebenarnya kerja, iya ya? Kerja. Kerja ya? Karena kerjaan. Oke. Karena kerjaan. sebenarnya kalau masalah kerjaan bisa di mana-mana kan. Di Jakarta juga sebenarnya kerja, kemudian di Kalimantan juga kerja gitu kan. Zambia kerja juga, di Jepang juga kerja juga. Jadi sebenarnya kerjaan aja, atau memang kalau kita memang memilih untuk tidak kerja mungkin nggak nyampe sini gitu kan. Tapi sebenarnya karena kita memilih untuk kerja, kita menjemput Takdir. takdir kita gitu kan. Ya udah kita di sini gitu kan. Kalau saya, kenapa ya? Kenapa lu? Tunggu gue pikir-pikir dulu ya. Katanya kemarin bayar cicilan. biar Tujuan kenapa di Zambia? Kenapa? Mau Pilih Zambia. mau nolongin orang. Oh, I see. Mau nolongin orang Zambia. Kok bisa? Ceritanya begitu. Kok bisa? Kerjaan juga, Oke. kerjaan juga. Terus katanya, Rin, tolongin lah di sana. Oke, aku tolongin deh. Terus tadinya sebentar, kok jadi lama ya? Oh iya. Mbak Karen? Kalau aku karena ikut suami. Nolongin suami. Nolongin juga, nolongin suami. Suamiku kan dapat kerja di sini. Ya udah jadi kita satu keluarga pindahlah ke sini. Oke. Gitu. Keren ya. Jadi saat ini suka tinggal di sini ya semua.
Saya sih suka ya sofa. Suka. So far so good, ya? So far so good. Oke. Saya suka gara-gara ada mereka. Oh iya. Kalau sendirian doang sih males ya. Malas ya. Dan bosan. Menurut Nana, Akhirnya keluar juga Keluar ya. juga tuh menurut Nana. Mbak Karen, first impression waktu datang ke Zambia apa saja? Dibilang first impression banget sih nggak juga, sebenarnya saya udah di prepare juga ya sama suami kalau di Zambia tuh orangnya seperti ini sebenarnya. Itu kan biasanya kita oke. pasti kan akan cari tahu ya. Yang jelas friendly, helpful gitu. Oke. Walaupun mungkin ada beberapa proses waktu saya nyampe itu a bit challenging lah. Visa proses atau gimana? Visa proses Oke. and so on gitu. Tapi itu hal yang biasa lah kalau menurut saya, di mana-mana juga ada proses yang perlu dilalui ya gitu. Iya. aku tuh pertama kali nyampe sini agak mengkeret. Kamu tau mengkeret nggak? Opo iki? Keluar Jawanya. Opo iki? Dia dari Opo iki? segini gitu kan ya. Oh, gitu. ya. Rasanya gitu. Nggak tahu kenapa. Gitu. Tapi orang sini tuh yang saya rasain emang manis banget ya. Manis ya? Manis banget. Jadi Oh, iya. kan biasanya kan orang greeting Manis. cuma good morning Iya. gitu. Tapi Halo. kalau di sini kan benar-benar good morning, how are you gitu. Iya. Dan emang bener harus take a time untuk dengerin dia sebenarnya jawabannya apa gitu. Ya. Pak Agus, Apa ya? first impressionnya? Holiday lah. Holiday lah. Jadi suka jalan-jalan di sini ya? Enggak juga. Enggak juga. Oh, itu gimana dia sih? jalannya dari rumah ke sini. Dari rumah ke sini ini kan Jadi Mampus. jadi sebenarnya gini, kenapa saya bilang holiday gitu kan? Iya. Saya datang pas bulan Juni ya, Tahun ini? tahun ini. Oke. Jadi baru berapa bulan? 6 bulan lah ya. Hmm. Di sini itu kan pada waktu itu cuacanya dingin. Nah, sedangkan pada waktu Winter. pada waktu kita di Jakarta, kalau kita itu lagi suntuk, stres segala macam, pada hari Sabtu Minggu kita ke puncak gitu kan. Untuk Ngadem. bisa merasakan rasa dingin itu gitu. di sini nggak usah. Jadi kita nggak perlu kemana-mana, ya udah cukup tinggal di apartemen gitu kan, cukup tinggal di flat, udah bisa merasakan dingin, bisa merasakan Nggak ngapa-ngapain. nggak ngapa-ngapain gitu kan, bangun siang dengan bebas gitu. Nggak ada yang nyuruh nyetirin Iya. kemana gitu ya. Habis makan boleh tidur lagi gitu kan, Boleh nggak cuci piring. boleh nggak cuci piring gitu. Jadi ya holiday aja. Holiday aja. Meskipun nggak kemana-mana, kita bisa menikmati holiday di Lusaka. Oke. Dengan cuaca dinginnya, ya bisa jalan-jalan kemanapun di dalam Lusaka dengan aman, meskipun agak sedikit merasa berbeda gitu, tapi nyaman lah. Nyaman. Nyaman Ya. untuk kita jalan-jalan sambil merasakan suasana di puncak tanpa harus macet gitu kan. Iya. Tadi Anda sebutin dingin di sini. Dibandingkan Indonesia dan Lusaka atau Zambia, mana yang paling panas? Kalau orang Indonesia biasanya suka bilang, oh di Afrika panas ya. Menurut Anda gimana ya? Ya sebenarnya kenapa bisa seperti itu kan karena Lusaka berada di ketinggian 1.200 ya. Itulah kenapa kalau kita di Jakarta itu hanya ketinggiannya sebenarnya antara 11 sampai 20 meter dari permukaan laut, sehingga dia masa panas banget gitu kan. Sehingga pada waktu kita pengen dingin kita harus menuju puncak gitu. Naik lagi lebih Nah, tinggi. jadi sebenarnya kalau kita ada di Utopia atau berada di Mali atau di Afrika Utara, mungkin kita bisa merasakan panas gitu. Oh, iya. Tapi kalau kita berada di Johannesburg atau di Lusaka, mungkin kita kan bisa merasakan dingin. Ya. Jadi Geografisnya bagus lah. ya. Bagus ya. Ya, dan Ya, juga secara lokasi geografisnya dan juga bagus. sebenarnya kalau tidak banyak debu, Enak banget di sini. fresh, Fresh ya. udah fresh. Jadi kalian ya udah dengar ya, di sini adem, di sana di Indonesia panas. Terus. Di sana ya. Banyak polusi. Biaya kosmetik tinggi. Oh, ya? Soalnya polusi kan. Di sini kan fresh air. Iya. Jadi muka tuh bagus gitu, nggak perlu laser, nggak perlu suntik. Iya. Tapi kalau kejadiannya masih seperti ini ya berarti ada salahnya. Mbak Karen, apa ada culture shock? Mungkin karena saya masih baru ya, baru 2 bulan kan di sini. Oh 2 bulan ya? Baru 2 bulan. Oke. Tapi dia udah tahu mana-mana. Culture shock itu kan sebenarnya
cukup luas ya cakupannya gitu. Tapi dibilang ada culture shock sih, saya boleh bilang enggak gitu. Karena kalau bilang oh culture shock apa, seperti apa gitu culture shocknya kan. Kalau urusan makanan misalnya, for example, saya nyobain makanannya, tapi bagi saya yang penting sebagai seorang perantau yang tinggal di negara lain itu adalah ingredients, bahan-bahan untuk masak makanan ala negara saya. Di sini saya tidak merasakan kesulitan untuk mendapatkannya gitu. So, jadi saya tidak melihat itu sebagai salah satu culture shock. Atau misalnya orang-orangnya berkomunikasi, bahasanya misalnya. Itu kan juga bisa menjadi salah satu yang memicu culture shock seseorang. Enggak juga, karena di sini orang Zambia ngomong bahasa Inggris gitu. Ya kan, jadi komunikasi dengan siapapun mudah gitu, nggak susah. Beda dengan negara lain, saya pernah tinggal di satu negara itu benar-benar mereka ngomong Inggris juga enggak, terus ngomong bahasa mereka ya saya nggak ngerti gitu. Nah, itu kan bisa menjadi culture shock juga. Terus kalau bicara misalnya musik atau dance, menurut saya justru musik, salah satu genre musik yang saya suka kan kayak R&B and soul, itu kan justru orang-orang di sini kan ini kampungnya gitu, ya kan. Jadi kalau saya beberapa kali ngeliat mereka pentas nari gitu ya, welcoming dance-nya itu ya mungkin karena saya datang dari negara Indonesia kan juga sangat kaya dengan tari-tarian, dengan musik gitu. Jadi saya tidak melihat ada gap yang besar di situ. Jadi enggak sih, enggak ada culture shock yang ini. Apalagi begitu udah ketemu dengan Mbak Yu dan Mas ini, gerombolan, nggak, kadang lupa gitu kalau kita tuh lagi di Lusaka ya. Ingatnya di Bintaro. Serasa di Bintaro. Mbak Rina udah berapa lama di Zambia? Aku dari November Tahun lalu. Oh, jadi Sesepuh hampir ya. 1 tahun. Hampir 1 tahun ya, tahun. next month 1 tahun ya. Iya, Sama. 9 tahun. Oh, kita nyembah sama dia mah. Mbak Rina yang paling lama. Ada lagi sih yang lama kan, Iya, cuma iya, lagi iya. jalan-jalan aja tuh orang. Oh, ya. Ada culture shock? Di luar kantor mungkin enggak, tapi kalau di kantor iya. Oh ya? Di kantor iya banget. Apa saja? Apa ya? Menurut aku sih orang di Zambia tuh orangnya lebih relax gitu. Relax. Iya. Relax maksudnya apa sih? Relax maksudnya gini. Terlalu sopan. Misalnya aja ada project gede gitu ya, Iya. ada project gede. Kalau di kantorku yang di Indonesia atau di Asia gitu, lagi ada project gede, kita begadang, kita kerja Sabtu Minggu gitu. Kalau di itu sini biasa. dipanjang-panjang ya? Kalau di sini jam 5 tet orang pulang semua. Jadi aku kerja sendiri kalau aku mau. Iya. Dan aku dibilang gini, Rina, kamu setiap hari pulang malam, kasihan dong supir kamu. Jadi aku mau kerja, selesaikan kerjaanku aja, aku mesti pikirin supir aku yang juga harus pulang malam nungguin aku pulang kerja gitu. Jadi aku harus pulang cepat supaya supirku bisa pulang dan aku lanjut kerja di rumah. Oh my goodness. Jadi ya culture memang shocknya harus gitu santai sih. lah. Harus santai di sini. Iya. Harus liburan. Liburan. Udah yang paling benar Mas Iya, Mas iya. Agus. Mas ya, Agus Mas dia yang Agus udah paling bilang, coping iya. well. Yes, yes. Bener Ada sih. culture shock nggak? Apa yang mau di culture? Aku menikmati suasananya. Ya, sekarang musim bunga, saya nikmati musim bunganya gitu kan. Matahari terbit dengan bagus, Iya. tenggelam dengan bagus. Iya, benar-benar. Suasana langit yang begitu cerah. Orange-nya keren banget. Orange-nya keren banget. Ngomong-ngomong itu aku jadi ingat, aku sampai pernah komen dan aku cerita ini ke teman-temanku di Jakarta. Gimana kayak di sana? Lo orang pernah lihat kan film dokumenter tentang Afrika yang kayaknya tuh matahari langitnya bisa sampai ungu, pink campur orange, kuning gitu. Pertama kali gue lihat film itu, ini paling cuman efek kamera. Iya. Guys, Ternyata bener, enggak. Itu aslinya memang kayak Asli, gitu. guys, asli. Aslinya Biru, kayak gitu. langit tuh emang biru. Ungu Mbak, kalau di sini ungu loh. Iya, ungu Kalau ya. di belakang sini ungu gue. Iya. Gue dapat biru. Berarti gradasinya Gradasinya ungu. biru ungu. Dia Tengah-tengah pink. Dia kayak hijau ya. Jadi kalau masalah culture shock, kalau ada beda culture. Ini masih pertanyaan yang sama ya? Iya. Oh, oke. Iya. Jadi kalau di pengalaman saya selama di sini, Gila aja lu. saya nggak menjadikan itu suatu yang besar gitu. Oke. Bahkan mungkin saya bilang nggak ada culture shock karena saya di sini memang untuk liburan gitu. Wah, ya. Justru Santai, harus santai. embrace culture yang di sini ya Mas ya. Jadi kalau mungkin ke mall atau ke supermarket, apa saja yang orang Zambia pikir ketika maybe you meet, mereka pikir apa? Orang mana or what? Oh, Ya.
Mereka pikir seperti Anda orang mana. Iya. Jadi beberapa kali emang disapa gitu kan. Diajak foto gitu. Karena kita memang orang agak aneh ya. Lu kali yang aneh, gue mah enggak. Mereka pikir Anda orang mana ya? Karena lion gitu kan. Macan Lion Sumatera. Macan Sumatera. Jadi tapi enggak, mereka udah terbiasa dengan orang asing kayaknya ya. Iya. Jadi meskipun kita aneh, kita nggak akan mendapat perlakuan yang beda. Kecuali dalam menawar. Menawar nggak pernah berhasil ya. Gak usah nawar lah, ya malu. Karena udah tahu ini bukan orang Orang lokal. ya. nih. Kalau mau nawar harus pakai bahasa lokal. Ya, lagian lu udah kelihatan emang nggak perlu nawar sih. Enggak, lu sebenarnya nawar dalam hal ini kan banyak kan. Kalau misalnya beli jeruk gitu kan 5 kuaca. Kalau misalnya beli 100 kan dapatnya 20 gitu kan. Kan kita mintanya nambah 1 dong gitu, nggak dikasih. Iya. Nambah 1 atau 2 nggak dikasih itu. Sama aja kalau my position di Indonesia sama aja. Tapi aku kan agak lama di sana dan aku bisa berkomunikasi dengan orang yang jual-jual. And you get the feel already kan. Aku bukan orang asing. Aku orang asli orang Surabaya. Bisa ngomong Jawa. Bisa bahasa Jawa ya. Dia kasih gratis ini. Kalau aku di sana.